Orang yang penuh keraguan selalu jawabannya adalah apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Saya paling jengkel. Ya, sama ibu-ibu yang konsultasi. Diberi nasihat, lalu jawabannya apa? Udah, nggak bisa. Kak dia udah juga, nggak bisa. Terus saya ngomong, Bu konsultasinya sama Paus aja lah, kata saya teh. Jangan sama saya gitu. Selalu tidak bisa. Itu adalah jawaban orang yang penuh keraguan. Karena dia selalu melihat apa? Tantangan itu masalah. Dia tidak pernah melihat bahwa di balik tantangan itu adalah ada perkembangan hidup. Yang kedua, bahwa orang-orang yang penuh dengan ketakutan selalu mencari apa? Mencari masukan yang membuat mereka akhirnya ragu-ragu, takut lagi. Tolong saudara-saudariku, kalau ada WA yang menakutkan, jangan terlalu mudah untuk yaitu copy share. Tolong. Jadilah pembawa kabar baik, kabar sukacita. Jangan pembawa kabar kecemasan. Saya dengan oma opa dari dulu paling senang kalau khotbah itu membuat mereka ketawa. Arek naon deui. Betul, hidup geus semua lila gitu. Ibu ngerti wae arek didoakeun, Bu. Itu geus kolot, goreng patut, hirup hese di karunya toh. Saya paling sedih kalau di panti jompo ngasih khotbah, pasur-pasur, lalu oma-omanya teh mengkerit gitu. Saya yakin serangan jantung sebentar lagi mati. Ulah antep mereka matinya dalam keadaan tertawa gitu ya. Itu lihat. Jadi saudara-saudariku, orang yang penuh dengan kecemasan akan selalu membawa apa? Dia lebih percaya pada berita-berita buruk. Bahkan menolak apa? Menolak iman, menolak pandangan positif. Nggak bisa diberi masukan. Kalau orang sudah berkata susah, nggak bisa. Mau dikasih masukan seperti apapun, mental. Capek. Maka saya kalau ada ibu yang sakit, menangis, ada pernah suatu hari saya habis persekutuan doa di Monica. Saya berbicara tentang Allah yang maha baik. Seorang ibu tiba-tiba dengan wajah yang mengerikan, saudara-saudara. Nggak pakai masker aja mengerikan. Itu kan benar-benar menakutkan toh gitu ya. Kan masker itu kan menutupi Anda toh. Anda tuh kalau pakai masker kelihatannya 17 tahun ke atas saudara-saudara. Wow gitu ya. Tapi pas dibuka, yeay. Kaciri tararurun kabeh. Maka ada beberapa ibu-ibu kalau foto tetap pakai masker. Bu buka, jangan. Lalu ibu itu begitu mengarikan. Lalu tiba-tiba saya ngomong, mau pulang. Ibu itu di tengah jalan, Romo saya mau bicara. Oh boleh Bu, silakan. Romo tuh ngomong omong kosong semuanya. Saya jawab, haleluya. Kalau begitu. Kenapa Bu? Saya enggak percaya bahwa Tuhan itu baik. Hidup saya penuh dengan penderitaan Romo. Saya ngurus 3 anak dan ditinggalkan oleh suami saya. Langsung saya dalam hati berkata, bisa dimengerti. Orang menjadi salaki oke moal tahan ningali kos kieu. Saya dalam hati coy. Lalu dia mengatakan, saya ini betul-betul Romo di mana-mana bekerja, selalu aja baru bekerja. Ada orang yang nyakiti saya, ada orang yang iri pada saya. Saya keluar sini. Tuhan tidak pernah membela saya. Tuhan tidak pernah baik pada saya. Tuhan tidak pernah memberkati saya. Lalu dia tanya, apa yang harus saya lakukan Romo? Saya bilang, nggak ada. Ibu marah aja terus pada Tuhan, silahkan. Kok gitu sih Romo? Saya mau ngomong naon Bu. Saya mau ngomong Tuhan baik juga, ibu tuh percaya toh? Tidak, ya nges kata saya teh. Goodbye my love, cek saya teh indit.
Bapak Ibu, kalau orang sedang ada di dalam kemarahan, sedang ada di dalam kepedihan dan kesedihan, biarkan. Biarkan dia bersedih. Biarkan dia marah. Betul, biarkan. Tapi suatu saat kesedihan, kemarahan, kedukaan, kehilangan harus ada berhentinya. Tidak boleh orang punya rasa duka berkepanjangan. You have no God. Ya atau tidak? Kalau Anda punya kemarahan, kesedihan berkepanjangan, dan Anda beragama Katolik, era orang. Nggak sengaja coblak panjang-panjang. Tengah-tengah. Malu saya. Kau tuh punya Tuhan, bukan kau punya masalah doang. Ingat itu. Kita bukan hanya punya masalah, tapi kita punya masalah dan kita punya Tuhan. Itu sorangan. Itu yang harus kita sadari. Maka saudara-saudariku, sekali lagi ada saatnya di mana orang itu memang penuh kemarahan, penuh kejengkelan sehingga menolak Tuhan. It's okay, beri waktu. Tapi doakan dia supaya dia berani apa? Loncat dari penderitaannya. Itu yang dikenal dengan apa? Leap of faith. Loncatan iman. Bangkit itu adalah loncatan iman. Yang keempat, orang selalu membesar-besarkan masalah dan ketakutannya. Maka kita belajar apa dari orang yang penuh kepedihan. Mereka lupa apa yang telah Tuhan perbuat pada mereka. Itu tadi, orang Israel. Sudah hampir 40 tahun Tuhan menuntun mereka. Setelah mereka menghadapi tanah Kanaan yang begitu bagus. Susu madu banyak, tanahnya subur. Mereka langsung berkata, hese, yuk balik deh ke Mesir. Jadi budak wae. Hat, lupa kamu. Tuhan itu sudah membuat kamu sampai sini. Masa untuk masuk Tuhan membiarkan? Moal. Tidak akan. Jadi saudaraku, kalau Tuhan sudah membuat Anda sampai tempat ini, masa Tuhan akan membiarkan? Enggak. Jadi kalau Anda putus asa, Anda tidak punya harapan, lihatlah ke belakang. Lihatlah ke belakang. Jangan lihat ke depan. Karena ke depan Anda belum lihat Tuhan. Benar atau tidak? Anda bisa melihat Tuhan dari mana? Ke belakang. Apa yang Tuhan sudah lakukan? Lihat. Kalau Anda masih belum lihat, datang pada saya. Saya doakan Anda. Kalau perlu perminyakan. Nah Tuhan nasaha saya nu jengkel. Yang kedua adalah apa? Orang-orang people of faith penuh keraguan itu terlalu nyaman. Gak mau bergerak, gak mau berubah. Gini-gini aja. Tolong Bapak Ibu ingat ya. Di dalam kehidupan itu ada 2 tahap. Yang pertama itu disebutnya tahap pertama adalah survival life. Dan yang kedua adalah apa? Sacred life. Survival life. 50 tahun ke bawah, di usia 50 tahun ke bawah, itu orang untuk survive. Kerja keras, cari untung. Cari prestasi. Untuk siapa? Anak, keluarga. Setelah 50 tahun, Anda harus sudah mulai sadar. Ya, kerajaan surga dekat. Pintunya kecil. Maka yang gendut-gendut kecilkan badan Anda. Gendutkan iman Anda. Ya, jadi sudah 50 tahun tuh jangan gendutkan badan Anda. Salah. Besarkan iman Anda. Latih hidup rohani Anda. Dan untuk melatih hidup rohani, itu orang harus berani apa? Keluar dari comfort zone.
Jangan jadi orang Katolik ngandi imah wae cicing, penuh penderitaan. Pelayanan Pak, pelayanan. Anda terus-terusan ngelihat istri Anda, moal gelis-gelis. Moal. Anda makin apal di mana nu turun-turun kabeh teh gitu. Mi nah setiap poe teh ka bawah terus.